Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11, Yunike Ardiana, Sarjana Pendidikan dari UPTDSD Negeri Putra Aji II, Sukadana, Lampung Timur. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Joko Siwidi, Magister Manajemen, dan pengajar praktik Ibu Tin Indria, Sarjana Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 3.1.J, koneksi antar materi, modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan tujuan pembelajaran khusus, pertama, calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kegiatan pemantik. Soal 1. Bacalah kutipan dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan di atas bermakna bahwa tugas kita sebagai guru bukan hanya mendidik murid tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi juga tentang akhlak kepribadian, tentang nilai-nilai moral, dan tentang etika sangatlah penting, yang suatu saat nanti akan menuntun murid untuk membuat keputusan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Soal 2. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang kita pegang akan mengarahkan dalam pengambilan keputusan yang tepat, sehingga berpengaruh positif pada lingkungan sekitar, dan dengan menerapkan kebiasaan yang baik akan memotivasi masyarakat sekitar sehingga mereka akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Soal 3. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal kepada murid-murid dalam setiap pembelajaran. Dan ketika pengambilan keputusan, saya harus mengedepankan 3 aspek, yakni berpihak pada murid, berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Soal 4. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Johannes Wilhelm Friedrich Hegel. Pendidikan merupakan proses membimbing dan menuntun murid sesuai kodratnya menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan menumbuh kembangkan nilai moral dan etika yang ada pada diri murid, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, kita sebagai guru zaman sekarang harus bisa menciptakan generasi emas yang unggul dan berperilaku etis dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan pemantik. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan, merupakan pencetus taman siswa yang juga melahirkan filosofi Pratap Triloka terdiri dari 3 semboyan yang masih terus digaungkan hingga kini, yaitu 1. Ingarsa Sung Tulada, di depan memberikan contoh. 2. Ing Madia Mangun Karsa, di tengah membangun motivasi. 3. Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan semangat. Dalam konteks pengambilan keputusan, filosofi Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi pentingnya memberi contoh dan inspirasi. Pemimpin yang memahami filosofi ini akan tahu bahwa keputusan mereka harus mencerminkan nilai-nilai yang ingin mereka tanamkan, dan bahwa keputusan tersebut harus menginspirasi orang lain untuk berperilaku dan bekerja dengan cara yang diharapkan. Di tengah membangun motivasi, sebagai pemimpin pembelajaran, untuk memberikan motivasi kepada murid tentang apa yang dipelajari dan hal baik yang harus dipraktikkan murid. Di zaman modern ini, pembelajaran tidak lagi hanya terpaku pada apa yang disampaikan guru saja,
Tetapi, guru lebih ke arah pembimbing yang memfasilitasi murid dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi yang sangat berkembang pesat menjadikan murid dapat belajar lebih luas. Disinilah, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dituntut untuk dapat mengelola pembelajaran yang berkualitas dengan memanfaatkan sarana dan prasarana di sekitar. Penggunaan teknologi digital juga memiliki efek negatif, sehingga pentingnya peran guru dalam mengambil keputusan dalam pemimpin pembelajaran. Guru diharapkan mampu mengelola pembelajaran dengan memanfaatkan sarana teknologi dengan meminimalkan atau bahkan menghilangkan efek negatif dari sarana tersebut. Dukungan dan dorongan. Seperti prinsip Tuturi Handayani, dengan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran adalah seorang guru harus mendukung dalam pengembangan potensi murid. Setiap murid memiliki karakteristik dan potensi pribadi masing-masing. Guru dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki murid dan memberikan dukungan terhadap potensi mereka. Dukungan potensi dapat dilakukan guru dalam pembelajaran. Guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi yang mendukung setiap potensi dan karakteristik setiap murid. Dengan guru memberikan dukungan terhadap potensi murid menjadikan murid nyaman dalam belajar, dan mereka juga dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam penerapan budaya positif yang diterapkan agar menjadi sebuah pembiasaan yang akan menjadi sebuah budaya di dalam lingkungan sekolah yang terintegrasi dalam pembelajaran, nilai-nilai dalam budaya positif dapat diterapkan guru dalam pembelajaran sosial emosional. Dengan demikian, guru menanamkan emosional yang positif kepada murid melalui kegiatan teknik stop sebelum pembelajaran, mengungkapkan perasaan, saling berempati, jujur, tanggung jawab dalam setiap kegiatan, dan lain-lain. Dalam penerapan pembelajaran maupun budaya positif tersebut, tentu kita menghadapi dilema antara nilai yang sama-sama benar, tetapi kita harus memilih satu di antara keduanya. Nilai-nilai bagi seorang guru penggerak adalah berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar. Berada situasi dilema etika, benar versus benar, atau berada dalam dua pilihan antara benar lawan salah, yaitu bujukan moral, yang menuntut kita berpikir secara cermat untuk mengambil keputusan yang tepat. Keputusan tepat yang diambil tersebut merupakan hasil dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh kita. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya, keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada murid. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin berkaitan erat dengan kegiatan coaching yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran. Coaching bertujuan untuk menuntun coachee menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Hubungan coach dengan coachee adalah kemitraan yang setara dan coachee sendiri yang mengambil keputusan. Coaching membantu kita untuk merefleksikan keputusan-keputusan yang telah diambil, mengevaluasi efektivitasnya, dan mengidentifikasi area-area yang masih perlu diperbaiki. Dalam sesi coaching, kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang keputusan yang telah diambil, sehingga dapat melakukan perbaikan jika diperlukan. Coaching dengan alur tirta dapat membantu guru untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, sehingga dapat membantu coachee atau murid dan rekan guru untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tahapan alur tirta sangat berkaitan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, pembinaan memberi kita dukungan dalam proses pengambilan keputusan dengan memfasilitasi keterampilan refleksi, evaluasi, dan pengembangan diri. Ini memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih efektif, serta menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dengan langkah-langkah tersebut.
4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan seorang guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan dan kesadaran aspek sosial emosional merupakan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi dilema etika. Guru yang mampu mengelola emosi memiliki kesadaran diri yang baik, memanajemen diri, kesadaran sosial dengan rasa empati yang tinggi terhadap orang lain, tetap menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan siapapun yang terlibat dan tetap konsisten dengan nilai-nilai kebajikan. Insya Allah akan membuat keputusan berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada dilema etika dan materi moral sangat bergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh pendidik, sehingga pendidik atau guru harus memiliki nilai-nilai kebajikan universal, seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, integritas, empati, tanggung jawab, kesejahteraan, dan lain-lain. Pendekatan berbasis nilai ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih informatif, reflektif, dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa keputusan tersebut mendukung kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Keputusan yang tepat akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat sangatlah berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, dengan menjamin keadilan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kesejahteraan secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas dan suasana lingkungan sekolah maupun masyarakat. Semua pihak yang terlibat dalam kondisi tersebut tidak merasa dirugikan oleh keputusan yang dibuat oleh pemimpinnya. Prosedur pengambilan keputusan yang mengakomodir banyak pertimbangan dan pandangan dari berbagai sisi tentu saja akan melahirkan sebuah keputusan yang baik. Keputusan yang baik akan menumbuhkan kepercayaan dari semua pihak, dan dengan kepercayaan tersebut akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Menurut saya, tantangan yang paling berat adalah perbedaan pandangan lingkungan saya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Ada sebagian kelompok yang cukup berempati, sehingga cenderung mengabaikan aturan dengan dalih berdasarkan hasil akhir dan rasa peduli. Dan di sisi lain, ada kelompok yang sangat mengedepankan aturan, apalagi jika berhubungan dengan kasus-kasus yang dianggap mencoreng nama baik sekolah. Seringkali keputusan yang dibuat tidak berpihak kepada murid. Mencari solusi dari dua pandangan ini adalah tantangan tersendiri bagi sekolah kami. 4 paradigma dilema etika yang sering berkaitan dengan lingkungan sekolah saya adalah: pertama, individu lawan kelompok; kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan; ketiga, kebenaran lawan kesetiaan; keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah: seorang guru harus memahami kebutuhan dan potensi murid, menetapkan tujuan pembelajaran yang relevan, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi kompetensi sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Guru sebagai pemimpin pembelajaran memfasilitasi berbagai perbedaan potensi yang ada pada murid-muridnya, dengan tujuan agar pembelajaran yang diberikan dapat membimbing tumbuh kembangnya berbagai potensi tersebut. Murid-murid akan merasakan pembelajaran yang memerdekakan dirinya, sehingga murid memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap berkembangnya potensi yang dimilikinya. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan
dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan seorang pemimpin pembelajaran yang memposisikan dirinya sebagai pendidik yang membimbing segala kodrat muridnya tentu saja akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan mereka. Keputusan yang bijaksana dan berorientasi pada kebutuhan murid dapat terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, yang sekaligus mempersiapkan murid untuk masa depan yang sukses. Pemimpin pembelajaran dapat memberikan dampak positif yang mendalam pada kehidupan dan masa depan murid-murid mereka. Guru tak akan membuat keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada murid. Kehidupan dan masa depan muridnya lah yang akan jadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran materi modul 3.1 ini menggarisbawahi hubungan erat antara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan materi pada modul-modul sebelumnya. Prinsip dan paradigma dilema etika dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Semua dasar pengambilan keputusan tersebut terdapat dalam modul sebelumnya, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan budaya positif. Serta seorang guru harus memenuhi kebutuhan belajar muridnya dengan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, kompetensi sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial dan emosional merupakan bentuk pemahaman seorang guru terhadap keberagaman murid-muridnya. Selanjutnya, pada tahap perencanaan, dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran dapat menggunakan alur bagja untuk mewujudkan budaya positif, sehingga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman atau well-being dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Setelah mengikuti tahapan demi tahapan dalam mempelajari modul 3.1, saya merasa cukup memahami konsep-konsep yang telah dipelajari. Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini yaitu sebagai berikut. Pertama, dilema etika, yaitu benar versus benar, adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Kedua, bujukan moral, yaitu benar versus salah, di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Selanjutnya, 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu pertama, individu lawan kelompok, kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian, 3 prinsip pengambilan keputusan. Pertama, berpikir berbasis hasil akhir, kedua, berpikir berbasis peraturan, ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Dan 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu 1. Mengenali nilai yang bertentangan, 2. Menentukan pihak yang terlibat, 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, 4. Pengujian benar atau salah, 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, 6. Melakukan prinsip resolusi, 7. Investigasi opsi trilema, 8. Membuat keputusan, 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal yang di luar dugaan menurut saya adalah bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak boleh semata-mata mengambil keputusan hanya berdasarkan pada aturan saja, tetapi pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bersikap reflektif, kritis, dan terbuka dalam menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema?
Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, tetapi yang saya lakukan tidak lengkap dengan apa yang saya pelajari dari modul 3.1 ini. Sebelumnya, dalam mengambil keputusan, hanya berpikir jangka pendek setelah mengambil keputusan tersebut. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan pun sebagian digunakan, meskipun langkah-langkah yang saya tempuh tidak mempunyai prosedur baku seperti 9 langkah yang dipelajari pada modul ini. Beberapa langkah yang saya lakukan, seperti menggali fakta dan menentukan pihak-pihak yang terlibat, untuk selanjutnya meminta keterangan yang relevan dari pihak-pihak tersebut. Pengujian benar salah pun dilakukan dengan melihat apakah ada aspek pelanggaran hukum dan peraturan dalam situasi tersebut. Perbedaan dengan apa yang saya pelajari pada modul ini adalah tidak adanya opsi trilema dan refleksi terhadap keputusan yang telah dibuat. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 3.1 ini adalah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan bujukan moral yang lebih bijaksana dan reflektif, dengan pertimbangan yang mendalam tentang empati, keadilan, kesetiaan, dan proses pengambilan keputusan. Adanya peningkatan kemampuan untuk menganalisis dan mengeluarkan keputusan dengan cara yang lebih kritis dan sistematis. Perubahan yang terjadi pada saya sebelum dan sesudah mempelajari modul ini, yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya hanya berpikir jangka pendek dan tidak memikirkan jangka panjang dari keputusan yang dibuat. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saat pengambilan keputusan harus berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bersikap reflektif, kritis, dan terbuka dalam menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika. Dan pertanyaan terakhir, 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, topik modul 3.1 ini sangat penting karena memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan, memberikan pemahaman yang komprehensif bagi saya dalam mengambil keputusan, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Melalui modul ini, saya memahami cara membuat keputusan yang baik dengan menerapkan 9 langkah dalam menguji dan mengambil sebuah keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, modul ini meningkatkan kemampuan saya untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Demikian pemaparan saya kali ini tentang tugas koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak.